Halo semuanya, selamat datang di Gapka Channel. Pada video kali ini kita akan bahas kembali OBS Studio. Ya, dan fokus kita kali ini adalah bagaimana cara setting mic ataupun mikrofonnya. Mau itu mikrofon seperti ini, ataupun mau yang seperti ini, ataupun mau yang seperti ini, mic clip bebas ya. Earphone juga nggak masalah. Jadi yang penting adalah berfungsi dengan baik. Masalah noise nanti kita bisa atur. Oke, jadi sekarang saatnya kita ke OBS Studionya. Yang pertama kita perlu lakukan adalah bagian settings ya. Jadi untuk live streaming, saya patokannya di sini adalah YouTube. Itu audionya paling tidak 168 maksimal. Karena di OBS ini ada 160, kita pilih yang 160 ya. Setelah itu pada bagian audionya saya sarankan sample rate-nya yang 48. Channelsnya yang stereo. Kenapa demikian? Karena ini yang biasa saya gunakan dan belum ada masalah. Jadi alasannya sesimpel itu. Setelah itu kalian klik OK. Di sini kalian bisa tambahkan dulu audio input. Input itu untuk mikrofon ya. Kalian bisa namakan bebas apa saja. Setelah itu pilih device-nya. Kebetulan untuk ini saya ingin coba yang headset ini, mikrofonnya. Jadi saya pilih yang USB audio device. Kalian tentukan sendiri yang mana punya kalian. Setelah itu klik OK. Untuk noise yang saya maksud adalah seperti ini teman-teman. Kalau saya diem, kalian lihat bar hijaunya dia akan tetap nambah nih. Tuh, saya coba rekam ya. Jadi ada suara seperti itu. Cara menghilangkannya adalah dengan menambahkan filter. Caranya klik kanan, lalu pada bagian filters pilih. Setelah itu pada bagian tambah di sini klik, pilih yang noise suppression. Klik OK. Ya, sudah. Saya sarankan ini pilih yang RN noise. Ada dua ya. Kalau yang ini manual tapi tidak efektif teman-teman. Lihat tuh, dia berkurangnya sedikit-sedikit tapi nanti nambah lagi. Jadi tetap ada suara yang terekam, suara kebisingan ya, walaupun kita maksimalkan ke 60, minus 60 tuh masih ada dikit. Tapi kalau yang ini renoise tuh benar-benar hening, jadi kosong. Oke, makanya saya sarankan yang ini. Oke, ini adalah suara saya dengan noise suppression yang RN noise. Oke, ini adalah suara saya tanpa noise suppression atau RN noise. Lalu yang terakhir itu adalah filter tambahan dari plugin. Caranya kalian perlu download dulu. Di sini sudah saya bagikan linknya di deskripsi, kalian bisa cek tokyodown.net. Ini sebenarnya berbayar ya, tuh ada yang bundle juga, tapi di sini ada juga yang gratis. Nah, yang saya sarankan di sini kalian bisa download adalah yang ini. Pertama, Foslick. Setelah itu ada juga ini TDR Nova. Kalian klik free download juga. Nanti pada bagian seperti ini yang TDR Nova, scroll ke bawah, pilih yang Windows Installer. Klik sekali, accept and download, nanti akan muncul downloadnya. Begitu juga yang Foslick ini, scroll ke bawah, Windows Installer, accept download. Jadi setelah kalian download, kalian cukup cari filenya. Setelah itu kalian ekstrak dua-duanya. Diekstrak, kalian install dua-duanya satu-satu, klik next. Harus di accept karena kalau nggak di accept nanti nggak bisa next. Klik next lagi, ini biarkan dicentang semua, next. Lalu pilih lokasinya yang sesuai menurut kalian. Karena data saya juga masih kosong, jadi nggak masalah di save, saya biarkan next. Ini juga biar satu paket semuanya di save. Oke, setelah itu install. Tunggu sebentar. Kalau sudah selesai, klik finish dan install yang TDR Fos. Sama caranya, tapi karena saya udah install, jadi saya nggak perlu lagi ya. Saya cancel aja. Sama caranya, kalian seperti tadi. Setelah kalian install, kalian bisa langsung kembali ke OBS-nya. Klik add lagi, kalian pilih yang VST. Ini klik, lalu klik OK. Di sini kalian bisa pilih ada yang tadi sudah kita download. Yang pertama Nova, yang kedua Fos. Saya di sini coba yang Nova dulu ya. Klik sekali, setelah itu open plugin-nya. Ya. Sebenarnya saya bukan profesional ya di bidang audio atau di bidang apapun sih, sebenarnya bukan profesional. Oke, jadi di sini saya akan coba gunakan perasaan alias feeling aja. Kalau menurut saya udah enak, udah pas, ya udah seperti itu aja cara saya. Oke, jadi di sini kita pergi dulu ke bagian audionya. Kenapa? Supaya kita bisa tahu ngomongnya itu seperti apa terdengarnya ketika di rekaman ataupun di live streaming. Caranya klik sini ataupun klik kanan sama saja. Setelah itu advanced audio properties, klik sekali,
Pada bagian monitor off, kalian pilih yang monitor and output. Jadi kalian bisa dengar suara kalian di rekaman dan di live itu seperti apa. Setelah itu kalian close, balik lagi ke tadi plugin yang kita buka di sini. Ini saya coba utak-atik ya. Misal di sini. Ya. Nih kalau misalnya di sini menurut saya ini cocok banget buat podcast. Iya nggak sih, kayak podcast. Halo semuanya, selamat datang di Gapka Podcast. Ya, seperti itu. Dan kalau misalnya di sini ini untuk mengurangi noise, tapi noise-nya juga udah kita hilangkan kan dengan noise suppression yang kita pakai. Tapi ini kalau kita pakai ini lagi jadi lebih hening. Nah, menurut saya ini udah cukup. Untuk yang lainnya sebenarnya banyak banget nih yang bisa kita atur. Tapi menurut saya ini udah cukup dan udah nggak perlu berlebihan. Setelah itu kita close. Untuk plugin yang kedua sama caranya, kita klik add, lalu pilih yang VST, klik OK. Setelah itu klik pilih yang TDR host, lalu open. Ya, beda tampilannya. Untuk yang ini kita bisa pilih yang Jerman. Bebas sih. Nah, di sini juga saya pakai perasaan, pakai feeling. Seperti misalnya nih kalau kita ubah kalau ke sini, terus ini juga kalau ke sini, ya tes masih sama. Nah, ini udah beda. Ini jadi kayak di film-film kalau ada aktor yang lagi nelpon, suara yang ditelepon suaranya seperti ini. Halo, iya, halo. Oke. Nah, menurut saya kalau untuk YouTube sebenarnya yang tadi pun udah cukup ya kalau pakai headset ini. Kalau pakai mic yang ini mungkin beda lagi settingannya, tapi nggak beda jauh lah. Ya, menurut saya ini udah pas sih. Kalau ini terlalu, tapi enak juga sih. Jadi redam, kalem. Ini kalau bikin cerita sih, ya kayak podcast juga bisa. Oke. Nah, ini standarnya seperti ini. Oke. Ya. Oke. Ini saya kembalikan ke bagian off, monitor off. Jadi hanya terdengar di rekaman saja. Close. Ya, menurut saya ini udah selesai. Tapi mungkin teman-teman mendapati mic-nya suaranya kekecilan. Itu teman-teman bisa atur di sini. Klik kanan, lalu pilih open volume mixer. Nah, pada bagian di system sound klik sekali. Lalu pada bagian recording cari mikrofonnya yang mana yang aktif. Misalnya ini kan saya yang ini. Ini kalian bisa klik kanan lalu properties. Setelah itu pada bagian levels ini kalian bisa tambahkan ke 100. Kalau sudah, kalian bisa juga ke bagian advanced lalu kalian centang kedua ini. Lalu pada bagian channelnya juga kalian maksimalkan ke 48. Lalu mungkin juga kalian punya custom di sini. Kalau di sini kebetulan yang saya punya hanya AGC, namanya itu saya centang saja karena ini bagian dari fitur mikrofon ya. Setiap mikrofon beda-beda customnya, jadi bisa macam-macam di sini. Kalian bisa sesuaikan. Ada juga yang namanya bass booster misalnya, itu buat nambahin bassnya. Jadi efek bawaan dari mikrofon ataupun headsetnya. Kalau dirasa sudah cukup maksimal semua, kalian bisa klik OK. Lalu kalian bisa coba setting lagi di bagian OBS-nya. Di bagian OBS ini kalian bisa setting audio gain-nya. Jadi misalnya nih volumenya aslinya mic-nya segini, jadi suaranya cuma sampai sini. Kalau direkam hasilnya tuh nggak kedengeran. Kalian bisa tambahkan di sini, klik add, lalu tambahkan gain, lalu klik OK. Ya, ini volumenya jadi nanti bisa bertambah. Tes. Ya, tuh. Jadi walaupun di sini tapi volumenya jadi lebih besar. Kalian bisa coba sendiri. Kekurangannya adalah nanti suaranya jadi pecah. Oleh karena itu kalau teman-teman memang butuh banget, teman-teman bisa gunakan seperti ini alatnya. Ini saya bukan iklan ya. Emang ada namanya Phantom Power Supply. Jadi itu fungsinya untuk menstabilkan kekuatan mikrofonnya. Jadi ini juga bisa bantu buat ngurangin noise sih. Masalahnya memang colokannya itu seperti ini. Jadi hanya mic-mic tertentu. Seperti yang saya gunakan ini. Ini saya gunakan untuk ini. Walaupun seringnya juga saya nggak pakai sih ini. Jadi cukup saya pakai filter-filter ini juga udah cukup. Ditambahkan dengan audio gain. Tapi ya balik lagi ke kalian, kalau kalian merasa butuh, saya sarankan alatnya itu Phantom Power Supply. Untuk kabelnya seperti apa kalian bisa browsing sendiri lah ya. Oke, kalau misalnya di sini juga kurang cukup, kalian bisa balik lagi ke tadi plugin yang namanya Voice. Kalian close dulu, open lagi.
Nih di sini juga ada nih output gainnya. Output gain ini bisa ditambahin. Ini juga fungsinya sama buat nambahin volume. Cuman volumenya itu jadi ya seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi pecah. Nah ada juga nih pertanyaan dari salah satu yang bertanya, menanyakan kenapa suaranya putus-putus. Itu mungkin karena volumenya terlalu besar seperti ini nih. Kalau misalnya merahnya merah banget, itu dia otomatis akan memotong suaranya jadi nggak kedengeran. Jadi diusahakan stabilkan, jangan sampai merah ya. Kuning itu udah maksimal lah. Jadi kuning itu udah maksimal. Kalau misalnya emang kenceng banget nih suaranya, micnya sensitif banget ya, coba ngomongnya munduran atau kalian kurangkan volumenya nih, jadi dikurangkan gitu. Hijau bagus tapi kuning itu maksimal, patokannya itu aja, jangan sampai merah. Atau kalian bisa gunakan cara lainnya juga, pakai filter lagi. Pada tombol add di sini kita klik, lalu pilih yang limiter. Nah klik OK. Setelah itu nih kalian bisa lihat sendiri tuh, jadi dia terbatas kan di sini. Kita volumenya sampai atas lagi tuh, tes tuh, dia jadi terbatas di sini. Kalau kita mau biar nggak sampai merah, kita bisa kurangin, geser ke kiri nih, tes. Jadi mau kita teriak sekenceng apapun, itu dia tetap volumenya yang terdengar di hasil rekamannya sampai di kuning ini. Seperti itu teman-teman, paham kan ya maksudnya? Oke teman-teman, jadi itu aja sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Buat kalian yang tahu tips-tips lebih dari setting audio ini, silahkan di-share ya di kolom komentar. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Peace out.